Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Dwi. Ibu adalah mahasiswa PPL di SD Plus Ar-Rahmat. Nah, kali ini kita akan belajar bareng Ibu ya. Sebelum pembelajarannya dimulai, anak-anak di rumah siapkan dulu alat tulis dan duduklah dengan nyaman. Nah, sebelumnya kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita simak pembelajarannya bersama-sama. Hari ini kita akan membahas tematik tema 9, subtema 2, pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6 dengan kompetensi dasar sebagai berikut ini. Dan tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi perilaku hak dan kewajiban. Yang kedua, contoh perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang ketiga, menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang keempat, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang pertama kita akan membaca sebuah teks yang ada di halaman 75 sampai 76. Anak-anak dibuka bukunya ya, supaya teks bacaannya dapat terbaca dengan baik. Nah, setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya, minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbaharui lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara kita melestarikannya? Menghemat pemakaian sumber energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Dan yang kelima, menggunakan energi alternatif. Nah, setelah kita mengetahui kewajiban terhadap sumber daya alam, selanjutnya kita akan membaca hak pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi kita memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga sumber daya alam. Nah, apa sih yang disebut hak dan kewajiban? Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harus bisa diterima atau dinikmati. Hal ini berarti tidak berhak
menerima hal-hal yang menjadi hak kita, dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara itu, kewajiban ialah hak-hak yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Dalam topik ini adalah bahwa kita memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan kita di kehidupan sehari-hari, dan kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga sumber daya alam dengan cara melestarikannya dan menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan agar sumber daya alam kita tidak habis dan bisa digunakan untuk kehidupan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membaca kembali yang ada di halaman 78 sampai 79, yaitu teks yang berjudul Manfaat Minyak Bumi untuk Kehidupan Manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun. Ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi, semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi. Oleh karena pergerakan lempeng bumi, semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan berekreasi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Nah, jadi minyak bumi ini merupakan salah satu contoh dari sumber daya alam yang sangat sulit untuk diperbaharui. Maka dari itu, kita harus menggunakannya sesuai kebutuhan agar sumber daya alam yang sulit diperbaharui itu tidak habis dan manusia tetap bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks mengenai manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Nah, untuk jawaban kali ini terdapat pada paragraf 2 dari teks bacaan yang tadi ya,
yaitu bahwa terbentuknya minyak bumi berlangsung selama berjuta-juta tahun. Ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi, semua sisa tanaman dan hewan bergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempengan bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas. Nah, yang selanjutnya, mengapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Untuk jawaban kali ini juga terdapat di paragraf 2. Nah, mengapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Karena minyak bumi masuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya yang sangat lama dan memerlukan waktu berjuta-juta tahun. Lalu di pertanyaan yang terakhir, sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk jawaban kali ini terdapat di paragraf terakhir ya, bahwa contoh dari pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia sehari-hari yaitu ada kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja. Nah, sekarang anak-anak memiliki tugas yaitu melakukan wawancara kepada orang-orang di sekitar rumah anak-anak. Hal yang harus anak-anak tanyakan yaitu apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Nah, di sini ada tabel di mana jawaban dari pertanyaan itu anak-anak tuliskan pada tabel ya. Di sini ada tabel nama narasumber. Nama narasumber ini bisa anak-anak isi dengan nama ibu dari anak-anak. Lalu ada nama bapak atau ayah. Bisa juga anak-anak ajukan pertanyaan kepada saudara-saudara di rumah atau kepada ketua RT dan ketua RW. Nah, lalu anak-anak tuliskan jawabannya di tabel jawaban. Nah, tapi sebelumnya apakah anak-anak tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang menjadi sumber ahli mengenai suatu hal untuk dimintai informasi atau keterangan. Di dalam proses wawancara harus ada pewawancara. Nah, pewawancara kali ini adalah anak-anak, narasumber atau responden. Nah, narasumber ini bisa ibu, bapak, ayah, ketua RT, ketua RW, ataupun saudara. Dan daftar pertanyaan untuk wawancara kali ini, daftar pertanyaannya yaitu apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Nah, dalam kegiatan sehari-hari banyak profesi yang melakukan kegiatan wawancara, terutama di bidang informasi. Contohnya penyiaran televisi, penyiar radio, wartawan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca teks kembali yang ada di halaman 85 yang berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam kita memiliki penghasilan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan mudah itu seperti sayur, buah, padi, dan sebagainya. Sedangkan yang sulit diperbaharui itu ada minyak bumi.
Nah, setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Berikut contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama, ada hasil pertanian. Hasil pertanian itu dapat berupa padi, jagung, dan kacang kedelai, di mana memiliki manfaat sebagai makanan pokok dan makanan ternak, serta bahan baku tahu tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu. Selanjutnya ada hasil perkebunan. Yang pertama ada kelapa sawit yang memiliki manfaat sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Yang selanjutnya ada karet dengan manfaat bahan membuat ban. Lalu ada tebu yang memiliki manfaat bahan baku gula pasir. Yang selanjutnya ada kina dengan manfaat obat malaria. Yang ketiga ada hasil peternakan. Hasil peternakan itu yang pertama ada daging sapi dan kambing. Nah, manfaatnya sebagai sumber protein hewani. Daging ayam dan daging telur juga termasuk sumber protein hewani. Yang selanjutnya ada ulat sutra dengan manfaat bahan baku kain sutra. Yang terakhir ada lebah dengan manfaat dapat menghasilkan madu. Yang keempat, ada hasil laut dan perikanan. Nah, hasil laut dan perikanan ini yang pertama ada ikan. Ikan bermanfaat untuk sumber protein hewani. Ada rumput laut sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Ada terumbu karang dengan manfaat wahana tempat kreasi bawah tanah. Dan yang terakhir ada mutiara dengan manfaat digunakan sebagai perhiasan. Lalu yang terakhir hasil tambangnya ada minyak bumi yang memiliki manfaat bahan bakar kendaraan kompor. Lalu ada gas alam dengan manfaat bahan bakar kompor gas. Ada belerang dengan manfaat campuran obat. Ada grafit yang memiliki manfaat bahan baku bensin. Dan ada marmer yang memiliki manfaat bahan bangunan. Nah, sekarang kita akan membaca kembali teks yang ada di halaman 91. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar dan orang-orang memakannya juga akan sulit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Kerjasama warga masyarakat menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Nah, setelah ada kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, selanjutnya ada kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan. Yang pertama, memberikan sanksi
sepadan kepada perusak lingkungan. Yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalparu. Yang ketiga, membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Yang keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah. Nah, jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Manfaat tersebut diantaranya hidup aman terhindar dari bencana. Yang kedua, hasil alam yang berlimpah. Yang ketiga, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Yang keempat, kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang keenam, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Nah, alhamdulillah materinya telah selesai. Semoga anak-anak di rumah paham ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Kita hari ini sudah belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam, lalu mengetahui mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga sumber daya alam. Lalu kita juga mengetahui bentuk-bentuk dari sumber daya alam. Nah, sebelum pembelajarannya ditutup, ini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tugas ini merupakan tugas wawancara yang harus anak-anak berikan pertanyaannya kepada orang tua, saudara, ketua RT, ataupun ketua RW. Selain itu, anak-anak juga bisa memberikannya kepada anggota keluarga yang lainnya. Nah, untuk mengisi nama narasumber, ini bisa diisi dengan nama setiap orang yang anak-anak beri pertanyaan. Nah, dan tabel jawabannya merupakan jawaban dari pertanyaan, yaitu pertanyaan mengenai apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga anak-anak paham ya. Apabila ada materi yang tidak anak-anak pahami, anak-anak bisa bertanya kepada guru ataupun orang tua. Bagaimana? Apakah anak-anak mengerti dengan pembelajarannya? Jika ada yang masih belum dipahami, anak-anak bisa bertanya kepada guru ataupun orang tua. Nah, sebelum pembelajarannya ditutup, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.